Ini adalah motor CF Moto yang sangat terkenal di Eropa dengan label CF Moto 450 SR. Dan sampean tahu nggak, dari sosoknya, pada saat kita nyalakan, lampunya keren parah, Cak. Identitas bagian muka lampunya itu ada DRL, dan juga untuk bagian lampu senya keren. Teman-teman, kita akan bahas mengenai CF Moto 450 SR ini karena dia secara konfigurasi silindernya mirip dengan motor-motor Yamaha, yakni Crossplan, dan suaranya juga keren. Sama tunggu, Cak. Kang Bro, inilah yang Iwi bilang kepada sampean semuanya. Sosok yang disebut sebagai New 450 SR CF Moto. Jadi teman-teman, kalau sampean tahu CF Moto yang 250, pasti sampean juga paham bagaimana sosok dari desain yang keren parah. Dan ternyata untuk 450 ini, yang di depan mata IWB ini juga jauh lebih keren. Karena jika kita perhatikan, ternyata CF Moto berusaha untuk meracik, ya, untuk meracik desainnya ini benar-benar kayak ala-ala motor racing, di mana jika kita perhatikan motor ini sudah dibekali dengan winglet. Lihat nih, wingletnya ya menyatu dengan yang namanya fairing. Tenang Kang Mas, kita akan coba review buat sampai detailnya. Lihat nih. Oke, jadi Cak, CF Moto 450 SR ini sebuah motor yang memang diracik sangat serius oleh CF Moto karena pabrikan Cina ini memang salah satu pabrikan yang sangat serius. Dari build quality-nya, dari materialnya, ini memang nggak main-main, Cak. Karena CF Moto memang, jika kita melihat sejarahnya, dia memiliki kedekatannya dengan KTM Austria. Makanya desainnya parah banget ya. Kita perhatikan dari depan dulu, Cak, bagaimana CF Moto meracik sebuah visor yang memang beda dibandingkan dengan pabrikan Jepang. Visornya ini di luar ya, kalau kita lihat. Dan ada semacam baut di sini, Cak. Ada baut-baut logo CF Moto, ya. Dan ini tebal, Cak. Ini tebal, nggak ada emblem apapun, pasti-pastinya tapi tebal, ya. Dan bening. Lalu untuk visornya juga dia langsing gitu dan menjulang ke atas. Kira-kira demikian. Dan menarik adalah pada bagian nih dia spionnya, Cak. Spionnya ini jika kita lipat seperti ini, Cak. Nah, ini untuk lipat ke luar, ini dilipat ke dalam. Dan modelnya beda dibandingkan dengan beberapa motor Jepang yang kita kenal. Maka untuk spion dari CF Moto ini menariknya, ternyata dia modelnya seperti ini, Cak. Jadi ada stick di sini, lampu sen, dan ternyata untuk spionnya itu nangkring di bagian sini. Jadi ditempel lagi. Nah seperti ini, seolah-olah seperti. Nah, kelihatan nggak sampean? Jadi dia dicangkokkan lagi di atas dari sticknya, stick dari spionnya. Spionnya seperti ini, Cak, shape-nya. Jadi memang menarik sekali kalau dari kacamata pribadi. Beda banget dibandingkan dengan pabrikan-pabrikan Jepang yang lain. Sekarang kita lihat ya, lampu hazard kita nyalakan seperti ini, Cak. Sudah full LED, Kang Mas. Tuh ya. Sudah full LED, dan kalau dinyalakan, saya akan menemukan di bagian sini DRL-nya menyala dia. Menyala terang, shape-nya sampai ke bagian bawah sini. Dan untuk lampunya yang nyala untuk lampu dekatnya di area sini. Oke, bagian sini. Nah, untuk bagian bawah sini, dia memang nggak nyala, tapi lampu jauhnya di sini. Jadi kalau kita lihat dari depan seperti ini, keren ya. Ada coakan-coakan di sini, semuanya di ada cekung-cekungan juga di sini. Lihat ini mencekung ke dalam ya, Cak, mungkin nggak kelihatan, tapi aslinya mencekung ke dalam. Seolah demikian. Dan ini bagian belakangnya. Kita intip di bagian belakang, Mas. Nah ini lampunya, dan lampunya khas banget, ya. Ada DRL seperti, ya DRL ya di sini ya. Jadi kayak modelnya seperti ini, berpijar gitu ya. Jadi kayak motor-motor Eropa macam Ducati gitu, dan ini lampu senya. Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini. Keren parah sih, asli keren parah. Oke.
Nah, kita akan matikan dulu supaya kita fokus dulu ke bagian desain. Nah, kalau kita lihat dari atas, maka motor ini akan kelihatan runcing di sini, Cak. Ada coakan runcing juga di sini. Jadi shape-nya begitu agresif, lancip-lancip seperti ini, Cak. Dan jika kita lihat di bagian fendernya itu banyak shape-nya, Cak. Serba melengkung-melengkung, dan di sini ada bolongan. Lebar banget bolongannya seperti ini. Dan di sini ada mata kucing. Lalu di bagian suspensinya sudah upside down, berukuran 37 mm. Tertulis CF Moto di sini, Cak. Yang gila, Cak, pengeremannya sudah radial, dan ternyata kalipernya sudah mengadopsi atau menggunakan Brembo M40. Dan ini gila, Cak. Ya kan, Brembo M40. Di sini ada sensor ABS pula karena sudah ABS, dan sudah floating untuk disc brake-nya. Gede, lebar gitu ya, dan pelek-peleknya seperti ini, Cak. Ada tulisan SR, peleknya kelihatan minimalis, ada coakan ini nanti kita lihat dari samping sana, dan tertulis ada CF Moto juga, dan ukuran 110/70 ring 17, gitu kira-kira ya. Nah, bagian kolongnya saya akan melihat dua header, dan teman-teman harus tahu bahwa untuk konfigurasi engine-nya itu 2 silinder cross plan ya, jadi 270 derajat silindernya, kayak seperti ini. Oke, kita lihat dari samping sana dulu. Samping kiri seperti ini pelek-peleknya, Cak. Yes. Nah, ini pelek samping sebelah kiri. Ada shape yang memang beda banget dibandingkan dengan motor yang kita kenal ya. Jadi sini ada lubang-lubang, Cak. Bagian tengah sini ada lubang ya, dan di sini ada lubang, satunya enggak. Jadi kombinasi antara satu lubang dan juga enggak. Seperti itu, dan baut-bautnya seperti ini, Cak, depan. Nah, bautnya. Suspensinya seperti ini. Nah, yang paling menarik bagi WB adalah fairingnya, Cak. Fairingnya itu kalau kita lihat banyak sekali layer-layer, Cak. Jadi bertumpuk-tumpuk ya, seolah-olah jadi kayak macam motor dengan banyak sekali layer. Di sini aja sudah ada plastik berbeda, sini plastik berbeda, dan bagian sini area untuk wingletnya atau sayapnya itu di clear ala-ala karbon. Jadi finishing karbon, ini plastik sebenarnya bukan karbon ya, dan dicangkokkan langsung oleh CF Moto seperti ini. Jadi memang dia menjadi satu kesatuan bodi ya. Jadi bukan pasangan atau tambalan atau tambahan, biasanya kan ditempel ya teman-teman ya, yang memang aslinya nggak ada. Nah, ini enggak, ini memang plastiknya begini, Cak. Jadi dari plastik bodinya itu dia seperti ini, Cak. Nah, kita lihat dari sini ya, tuh. Nah, ini dia tuh bolong, Cak, sini bolong dia. Nah, bolong lebar sekali ya, dicangkokkan di bagian sini. Menyatu dengan bodi aja intinya gitu. Dan dia ada sayap di sini. Oke, jadi gitu Kang Mas ya. Jadi memang serius banget dari kacamata pribadi untuk pembuatan dari CF Moto 450 SR ini. Bagian stang-stangnya juga dia sudah under yoke, Cak. Under yoke, lalu di bagian sini, nah ini yang menarik ya, kita lihat sekarang bagian area dashboardnya. Untuk dashboard, Cak, saya akan melihat kuncinya dia masih model biasa, nggak smart key ataupun immobilizer. Nah, ada tulisan CF Moto dan dia modelnya kuncinya laser, Cak. Ada finishing warna silver ya, seperti ini. Nah, silver, kelihatan nggak sampean? CF Moto tulisannya, dapat 2 kalau sampean beli. Sini kuncinya posisinya di sini. Dan untuk triple clamp-nya, dia ada coakan di bagian sini, warna silver. Dan untuk suspensi upside-nya belum bisa di-adjust, jadi dia ada karet di sini untuk covernya. Lalu di bagian sini, nah ini menarik adalah dari tabung olinya, dia bening, Cak. Jadi kelihatan moge banget lah gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan sosoknya seperti ini. Nah ya, jadi kelihatan moge banget. Dan yang lebih suka adalah panel dari stangnya, Cak. Jadi tombol-tombolnya ini berbeda. Kalau ini adalah engine kill sebelah sini, ya. Di sini adalah engine on, dan di sini adalah starter. Itu kira-kira ya. Dan di bawah sini ada hazard. Lalu untuk gasnya itu dia masih model kawat. Jadi bukan throttle by wire ya, belum TBW. Jadi tapi dia tipis gitu ya model di sini. Gripnya juga enak ya, empuk dan juga ngegrip banget. IWB udah ngerasain tadi. Lalu di bagian sini ada 2 kabel ya, jadi 2 kawat ya. Dan sensor-sensornya, kabel-kabelnya yang ini dibungkus oleh CF Moto dengan cover gitu ya. Dan juga kita lihat di bagian sebelah kiri, semoga menemukan ada tombol atas bawah, entertain, back, dan juga lampu sen kiri kanan dan klakson.
Nah, untuk bagian tuas rem dan juga tuas jadi Cak, lihat nih. Oke. Ada tulisan Hanze. Cina semua ini kayaknya ya. Tuas rem dan juga tuas kopling ada settingnya di sini, Cak. Bisa diputer-puter nih, Cak. Nah, jadi Saman bisa mengatur seberapa bukaannya. Ini sistem adjusternya beda banget ya dibandingkan dengan yang kita kenal. Jadi memang beda, dan fairing-fairingnya dia rapat ya modelnya. Jadi rapi, di sini juga di cover. Dan pada saat kita lihat speedometernya adalah dia modelnya gelap gitu, Cak. Dan kita nyalakan, saya akan menemukan ada greeting begitu. CF Moto 450 SR. Keren parah ini asli. Kalau saya melihat aslinya, ternyata untuk warnanya ya, jadi sudah full color dan sudah TFT LCD. Dan jika kita lihat di sini ada info, kemudian di sini ada bar bensin, lalu di sini RPM-nya, rate line-nya di 10.000. Dan ini kondisi dari engine-nya, cool hot-nya dari sini, engine checking, lampu nyala. Ini ada derajat Celsius-nya, jadi suhu dari udara sekitar, ketutupan, Cak. Dan ini speednya ya, ini jam digital, gear indikator, info. Sekarang kita coba pencet yang entertain ya, IWB juga belum utak-atik nih. Nah, ternyata di sini ada settingan dan sebagainya ya. Jadi setting, unit, vehicle information, miles, info, warning, service ada di sini, Cak. Ternyata juga bisa connect Bluetooth, navigasi ternyata, Cak. Ada navigasi, ada juga untuk musik ternyata. Tapi intinya memang harus terkoneksi dengan handphone, Cak. Lalu ada setting, ada subject, unit, connection. Dari sini ada trip 1, trip 2, dan lain sebagainya. Di sini range-nya, kalau di atasnya sini bisa ganti odometernya. Ini tipe atau style dari speedometer depannya. Semen pilih bisa seperti ini, klasik taruhlah. Nah, kita lihat seperti apa indikatornya. Nah, beda ya dibandingkan dengan yang tadi. Jadi dia lebih luas dari RPM-nya, atau tapi sampai pingin yang tadi juga bisa. Tetap ya kita balikin. Taruhlah stylenya kita rubah ke Consistion. Nah, seperti itu. Kita back unit. Nah, unit ini bisa kita pilih speednya apa, kilometer atau ini jadi capek nih, ntar bisa sampai pilih kilometer. Time forma-nya juga bisa sampai pilih, temperaturnya Celsius atau Fahrenheit. Itu kira-kira ya. Dan kemudian connection. Nah, ini connection, sama bisa mengkoneksikan ke HP, optional info. Brightness-nya bisa diatur, overspeed alarm pada saat. Ini yang menarik ini, Cak. Jadi pada saat sampai mungkin overspeed, itu bisa sampai gini, sampai bisa setting lah top speednya berapa. Jadi pada saat taruhlah sampai setting di 150 km per jam, maka dia akan menyala alarmnya. Jadi memberikan warning kesampaian top speednya sudah mencapai segini loh gitu ya. Jadi bisa di on-in, bisa di off-in. Oke, Cak. Nah, bawahnya ada time setting. Ada time setting ya untuk jamnya dan minutes-nya pada saat saya menggunakan motor ini bisa terlihat di sini, Cak. Gear change reminder. Nah, ini bisa di on-in atau di off-in. Jadi pada saat Saman mengganti gigi, bisa sampai setting nih. Aku harus ada reminder-nya atau warning alert-nya di RPM berapa. Canggih ya. Jadi bisa on-in, bisa di off-in. Nah, kira-kira demikian. Dan ini language-nya bahasa. Ada English, Spanyol, dan hanya 3 ya, Cina, English, dan Spanyol. Dan riset di situ, Cak. Nah, itu kira-kira ya. Ini adalah informasi vehicle. Nah, informasinya apa? Nah, ini adalah suhu dari engine-nya, kemudian baterai dan sebagainya. Ya, mungkin sampai nggak akan telaten lah ya. Ada warning sebagainya, service, IWB akan skip lah ya. Jadi kira-kira memang keren banget ya menurut IWB dari sisi indikator untuk speedometernya. Nah, nanti kita nyalakan, tenang aja. Oke, kita melangkah langsung ke desain sekarang, Cak. Nah, untuk bagian sini, Cak, saya akan menemukan bagaimana tangkinya. Materialnya berbeda, di mana di bagian depan sini di cover dengan plastik ala-ala karbon lah bahasanya. Dan di sini untuk tangkinya, modelnya dia sistem tuas, jadi lebih simple. Lalu di bagian lainnya, kita lihat di bagian sini untuk tangkinya tuh dia nggak terlalu gede, Cak ya. Jadi cenderung slim menurut IWB. Di sini dia kecil. Jadi kalau kita lihat dari atas seperti ini. Jadi memang ini compact banget ya dari kacamata pribadi. Sosok dari CF Moto 450 ini compact banget. Dan kesannya memang cakep gitu ya. Nah, dari samping sebelah kanan seperti ini. Tuh, ya kan? Jadi compact banget. Lalu di bagian bawahnya sini, teman-teman, sasinya sudah mengandung model tubular, dan informasi yang didapatkan sasis ini sangat ringan, yakni hanya 11 kg, bikin motor secara bobot ratio bagus. Namun informasinya memang stiffness atau kekakuan dari sasis sangat bagus ya. Dari beberapa review dan IWB juga sudah coba tadi, motor ini sangat nurut. Dan ini bagian subframe-nya, jadi modelnya knockdown, dan bagian belakang sini adalah
Nah, ini nih babetnya ya. Jadi untuk full step belakang. Sementara untuk samping sini engine-nya. Nah, engine-nya menarik, Cak, karena engine-nya 450 cc, 2 silinder, dan informasinya memang dia sekali lagi bisa share tadi dia model cross plan, suaranya sangat mirip dengan Yamaha yang kita kenal. Kalau kita lihat di sini nih. Nah, bagian bahkan tabung oli remnya itu ditempatkan pada kondisi yang ideal banget gitu ya. Jadi nggak nyantol di sini, biasanya kan nyantol kayak terpaksa gitu, ini nggak dikasih dudukan yang proper gitu. Nah, footstepnya seperti ini, Cak, footstepnya dia modelnya ada kayak sini plat ya, dengan finishing CF Moto. Footstepnya juga rapi. Ini bagian injekannya nggak ada karetnya. Lalu di bagian swing arm belakangnya, swing armnya seperti ini, Cak. Nah, gitu ya, dari samping bawah. Nah, seperti ini. Dan bagian sini bagaimana menemukan ada CF Moto tertempel, dan ini ada bolongan untuk cooling system dari engine-nya. Lalu bagian swing armnya, Cak, swing armnya juga sudah besar ya, modelnya rada-rada kotak, tapi nggak kotak banget karena dia ala-ala banana juga. Sementara di sini ada, lihat nih, ada spatbor kolongnya, Cak. Suspensinya sudah model Prolink ya, kasarannya bahasanya, Cak. Ada link cushion di bagian bawah sana, jadi ayunannya pasti lembut, dan knalpotnya gede banget, Cak. Knalpotnya ada cover di sini, cover plastik, dan di bagian sini sebenarnya menemukan ada materialnya yang berkualitas ya kelihatannya ya. Jadi materialnya kayak aluminium begitu. Ada emblem-emblemnya di sini, Cak. Lalu di bagian ujungnya dia modelnya slice cut gitu. Di bagian belakangnya silencernya kecil ternyata. Dan di bagian bawah sini saya menemukan sensor dari ABS. Nah, di sini, Cak, bagian belakangnya. Oke, dan juga untuk ban-bannya menggunakan merek CST dengan ukuran 150/60, dan dia sudah radial. Ada tulisannya Andreno HS. Nah, AS5, menarik sekali ya. Dan ini bagian kolongnya, Cak, lihat suspensi monosoknya sudah bisa di-adjust. Dan bagian sini, bagian atasnya ini benar-benar rapi, tertempel CF406. Dan di bagian area jok-joknya, Cak, ini empuk sekali ya joknya, Cak. Nah, seperti ini. Dan di bagian belakang sini saya akan menemukan jok yang juga kecil, tapi yang sini agak kaku ya, sini nggak terlalu empuk, Cak, ya. Lalu di bagian sini, nah ini yang menarik, Cak, kita dibantu Cak Irwan. Nah, pada saat direm seperti ini, Cak. Nah, jadi ada horizontal di tengah yang sangat terang, jadi gitu ya. Pada saat kita lepas, nah gitu, jadi keren ya tuh pada saat direm gitu, cakep, sip, thank you, Wan. Nah, sini ada bolongan kayak ala-ala R series ya, jadi coakan begitu, dan ini lampu senya, Cak. Nah, jadi kalau kita lihat dari jauh pada saat ngerem dan lampu sen seperti itu. Wah, cakep toh? Cakep, Kang Mas. Asli cakep nih. Oke, jadi gitu ya, ini bolong, Cak. Sekali lagi ini bolong, sini bolongnya gede kayak R series. Jadi membeda, dan bagian belakang fendernya dia udah sudah menggantung dan panjang dia. Kurus panjang, dan ini kuat karena ini besi tapi di cover, dan finishing yang cakep sekali ya. Dan di sini sudah ada penerangan plat nomor, ada lampunya di bagian sini, Cak. Swing armnya, Cak, sebelah kiri kelihatan banget ya, dan rantai-rantainya sprocket kirinya di clear warna hitam, jadi menarik sekali. Nah, lalu untuk footstep sebelah kirinya seperti ini, dan yang juga paling menarik adalah nih dia. Jadi konstruksi dari persneleng untuk sebelah kiri pastinya ya, ternyata dia menggunakan model kayak semacam cushion gitu sampai ke bawah. Jadi aslinya di atas ini, dan dia dikoneksikan sampai ke bawah. Jadi seperti itu, Cak. Yang sebelah kiri sih ada karetnya ya. Identitas ya dari lampu untuk CF Moto ini keren ya. Jadi ada DRL dan lampu senya. Jadi kalau sampean perhatikan memang mewah banget. Dan yang Ibe suka, Cak, dari posisi ridingnya, Kang Mas. Untuk stangnya itu memang terasa jauh, tapi yang membuat kita itu nggak terlalu effort adalah ternyata walaupun dia under yoke, akan tetapi ternyata dari stangnya itu ada semacam kayak sudut ke atas. Nah, jadi kita nggak terlalu bener-bener membungkuk tuh enggak, Cak. Jadi rasanya ya cenderung tegak. Seperti ini ya rasanya. Itu yang gue rasakan. Dan kemudian juga posisi dari tangki-tangkinya itu slim rasanya ya. Dan kita rem seperti ini. Nah, oke, kita nyalakan ya. Nah, teman-teman, pada saat kita nyalakan itu di bagian sini, Cak. Bagian sini ya, bagian bawah sini. Kita pencet. Nah, suaranya, Cak. Dan ini lihat nih, speedometernya ya. Speedometernya ini semua sudah full digital. Full digital. Nah, jadi pada saat dilewatin angkanya akan gede, Cak, dia.
keren ya. Nah, suaranya begini, Cak. Suaranya seperti ini. Saya pasti akan teringat dengan Yamaha aja. Ya kan? Yamaha banget kan? Jadi gitu. Oke, kita coba sekarang coba berkeliling dikit ya. Biar sama tergambarkan seperti apa sih rasa dari CF Moto ini. Pengetesan IWB lakukan di sekitar pabrik, Cak. Jadi kita nggak bisa keluar jalan raya karena belum ada plat nomor. Namun yang penting kita bisa merasakan feel impression seperti apa. Yuk langsung aja kita tes. You know that I will always find a way to fuck up everything that we ever made. Halus suaranya. Habis mas. Wow ya kan gampang naik ya. Powernya sangar mas. Enak sekali, Cak. Trennya halus. Ada itunya. Eja banget juga motornya. 1000 nggak bohong remnya. Mantap. Aduh. Kita biasanya kalau ngomongin motor Cina cenderung kayak secara feel ridingnya, secara build quality-nya mungkin kita agak meremehkan. Tapi untuk CF Moto ini benar-benar beda. Asli. Sayang sekali ya, harga lumayan tinggi. Kalau 100-an juta kayaknya perlu dipertimbangkan ini. Memang namanya mesin 2 silinder ini nggak bohong ya. Dengan power mencapai 50-an PS, IWB ngerasa karakter dari CF Moto 450 ya, SR ini begitu sangat agresif. Pada saat kita buka gas, itu bisa langsung peng, peng. Bahkan tadi beberapa kali dari gear 1 ke 2, IWB ngerasa ada pergerakan untuk wheelie. Artinya memang agresif dan tapi tenang. Ternyata pada saat kita coba geber ya secara konstan itu memang motor ini juga halus engine-nya. Jadi IWB surprise dengan mesin 450 ya, pistonnya kan gede-gede tuh. Tapi ternyata IWB ngerasa secara feel untuk getarannya baik di bagian sini ya, stang, bagian tangkinya, bagian footstep-nya itu halus. Namun yang jelas memang harganya nggak murah, Cak. Jadi informasi buat sampean semuanya, sekarang ini hanya ada 10 unit yang sudah didatangkan oleh CF Moto ke Indonesia. Artinya memang limited banget. Dan untuk harganya dipatok oleh CF Moto di angka 148 jutaan rupiah. Ini adalah harga yang memang terkesannya agak tinggi, Cak ya, agak tinggi ya. Agak tinggi karena di sana bercokol juga beberapa merek-merek Jepang yang tentunya akan membuat sampean pasti juga berpikir ulang untuk membeli motor 450 cc dengan harga segitu. Namun kalau sampean mungkin yang sosok yang suka dengan desain yang memang secara looks-nya ganteng parah ya, kemudian secara desainnya Eropa banget, karena dengar-dengar memang yang meracik CF Moto SR ini, Cak, ini adalah dari Kiska ya, yang sama dengan KTM, makanya feel dari Eropanya terasa banget ya. Jadi mungkin itu aja sih, Cak, sekilas informasi buat sampean review CF Moto 450 SR ya, langsung dari CF Moto Pusat ya, dari SM Motorsport. IWB aturkan terima kasih buat sampean yang sudah selalu setia dengan YouTube Yon Benaran ya, dan yang pasti jangan lupa sampean subscribe. Oh, jelali juga sampean pencet loncengnya, Cak, karena kalau subscribe doang tanpa lonceng ya nanti ada notifikasi upload video baru sampean nggak tahu. Dan yang paling penting pula jangan pernah tinggalkan sholat lima waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendes.